Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur atas kehadiran Allah, salawat kepada Rasulullah. Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Rida Ilahi, dan kawan-kawan yang telah menonton video saya pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang Q. Nah, Q ini sering digunakan dalam berbagai sistem komputer seperti Andrian Proses, data buffer, bahkan dalam aplikasi sehari-hari. Contohnya itu seperti antrian pelanggan. Nah, kita membahas lebih lanjut tentang Q itu apa. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang definisi Q. Q adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out. Nah, artinya data yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan menjadi data yang pertama kali keluar. Nah, bayangkan kamu sedang mengantri di kasir supermarket. Orang yang pertama datang akan dilayani lebih dulu, dan yang datang belakangan harus menunggu gilirannya. Nah, seperti itulah konsep dari Q. Dalam dunia komputer, Q digunakan untuk menyimpan dan mengatur data agar bisa diproses satu persatu sesuai dengan urutan masuknya. Jadi, Q ini mirip seperti sistem antrian yang sangat teratur, di mana setiap data memiliki giliran untuk diproses. Nah, itulah definisi dari Q. Yang kedua yaitu ada karakteristik Q. Sekarang kita masuki ke karakteristiknya. Nah, di karakteristik ada berapa juga yang perlu kita bahas. Yang pertama itu ada data masuk dari belakang, yaitu array atau tile. Nah, dalam Q, setiap data baru selalu ditambahkan dari bagian belakang antrian. Ibaratnya, orang yang datang mengantri, dia akan berdiri di barisan paling belakang, bukan langsung di depan. Nah, yang kedua itu ada data keluar dari depan atau front atau head. Sebaliknya, data yang keluar atau diproses selalu berasal dari bagian depan antrian. Jadi, data yang sudah paling lama menunggu akan dilayani atau dihapus lebih dulu dari Q. Nah, itu dia dari kebalikannya. Yang ketiga itu hanya bisa diakses dari ujungnya saja. Ini artinya kita tidak bisa mengambil atau menambahkan data dari posisi tengah Q. Semua operasi hanya bisa dilakukan di ujung depan untuk menghapus data dan di ujung belakang untuk menambahkan data. Hal ini menjaga urutan agar tetap konsisten dengan prinsip FIFO. Yang keempat itu adalah bersifat FIFO, yaitu first in, first out. Inilah prinsip utama dari Q, yang masuk pertama, keluar pertama. Dengan konsep ini, Q memastikan bahwa tidak ada data yang menyalip urutan proses. Nah, semuanya itu berjalan sesuai gilirannya. Yang kelima, itu ada ukurannya, bisa statis atau dinamis. Nah, Q bisa dibuat dengan ukuran yang tetap. Misalnya, jika memori terbatas, ini disebut statis Q, tapi bisa juga dibuat agar ukurannya menyesuaikan jumlah data yang masuk. Ini disebut dinamis Q. Implementasinya tergantung kebutuhan program kita. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan dan kegunaan Q. Nah, lalu apa tujuan dari utama dari Q itu? Nah, secara umum Q digunakan untuk menyimpan data secara berurutan dan teratur agar bisa diproses satu persatu sama tanpa tumpang tindih. Tapi sebenarnya Q punya peran yang sangat luas dalam dunia pemrograman dan sistem komputer. Nah, ada berapa? Yang pertama itu ada manajemen proses dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi Q digunakan untuk mengatur antrian tugas. Contohnya antrian print job pada printer. Kalau kamu mencetak beberapa dokumen sekaligus sistem akan menjalankan dalam Q.
dan mencetaknya satu persatu sesuai dengan urutan. Selain itu, CPU scheduler juga menggunakan queue untuk menentukan proses mana yang harus dijalankan lebih dulu. Yang kedua, itu ada jaringan komputer atau data buffer. Nah, dalam jaringan komputer, queue berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum dikirim atau diterima. Misalnya, saat data menunggu untuk dikirim melalui jaringan, sistem menampungnya dulu di buffer queue agar pengirimannya itu berjalan dengan lancar, tidak kehilangan data. Yang ketiga, itu ada aplikasi sehari-hari. Nah, selain itu, queue juga banyak digunakan di berbagai aplikasi modern. Contohnya, dalam chat application, pesan yang masuk disimpan queue agar bisa diproses satu persatu. Atau di sistem pelayanan online seperti antrian pelanggan di bank digital, pemrosesan pesanan makanan, dan sebagainya. Setiap tugas dimasukkan ke dalam queue agar server bisa memprosesnya secara teratur tanpa bentrok. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini bahwa queue adalah struktur data yang sangat penting dan berguna dalam berbagai aspek pemrograman. Dengan prinsip FIFO, queue membantu kita mengatur data agar diproses secara berurutan, adil, dan efisien. Nah, mulai dari sistem operasi jaringan komputer hingga aplikasi sehari-hari, semuanya memanfaatkan konsep queue. Jadi di sini ada contoh dari Python. Kita akan membahasnya di aplikasi Python. Nah, kita akan memasuki yaitu di penjelasan contoh coding queue di Python. Nah, kita membahas tentang membuat dan menjalankan queue di Python tentang struktur data list. Queue atau antrian ini bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya data yang pertama masuk akan keluar lebih dulu. Yang pertama di sini ada, kita lihat di bagian awal, yaitu di sini ada perintah print dan halo baru untuk menampilkan teks pembuka menandakan program sedang digunakan. Lalu ada komentar yaitu inisialisasi queue menggunakan list kosong. Nah, artinya kita membuat sebuah list kosong yang akan berfungsi sebagai wadah atau antrian data. Jadi pada tahap ini queue kita masih kosong dan siap digunakan. Nah, di selanjutnya itu ada menampilkan queue awal. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan isi queue sebelum ada data yang dimasukkan. Nah, karena masih kosong, outputnya akan menunjukkan yaitu di queue awal. Terus selanjutnya itu ada menambahkan elemen queue. Sekarang kita menambahkan beberapa data ke dalam queue. Ada 3 baris kode yang ditambahkan. Yang pertama yaitu queue append dan berisi ABC. Nah, fungsi append ini digunakan untuk menambah elemen baru di bagian belakang antrian. Nah, setelah ketiga elemen ini ditambahkan, maka queue kita akan berisi A, B, C. Kemudian ditampilkan dengan perintah print setelah append queue. Nah, dan hasilnya akan muncul di terminal. Nah, selanjutnya itu ada baris menghapus elemen dari depan. Nah, setelah data masuk, kita ingin menghapus data di depan nih. Nah, disinilah prinsip FIFO berlaku. Nah, kode queue pop berfungsi. Video queue pop nih itu berfungsi untuk menghapus elemen pertama dalam queue, yaitu elemen di indeks 0. Nah, di sini. Jadi dari A, B, C, elemen A akan keluar hasilnya terlebih dahulu. Hasilnya menjadi BC. Outputnya ditampilkan dengan print. Ya, ini dah. Setelah satu kali pop dan queue. Nah, selanjutnya baris ini yaitu ada menambahkan elemen baru. Nah, kita tambahkan elemen baru dengan queue append yaitu D, yaitu artinya data baru D masuk ke antrian di bagian belakang. Sekarang isi queue kita menjadi BCD lah. Nah, dan perintah
print setelah tambah di queue ini akan menampilkan hasilnya juga. Terus selanjutnya di sini ada bagian menghapus lagi satu elemen. Nah, lalu kita hapus lagi satu elemen dari depan dengan perintah yaitu qpop. Kali ini elemen paling depan adalah B. Jadi setelah dihapus, Q akan menjadi CD dan hasilnya ditampilkan menggunakan print setelah 2 kali pop Q. Nah, terakhir, di sini ada yaitu tes kapasitas, yaitu jumlah elemen setelah operasi, yaitu bagaimana kita mengecek jumlah elemen. Terakhir kita ingin mengetahui ini berapa banyak data yang tersedia dalam queue. Caranya yaitu menggunakan fungsi inQ. Nah, di sini inQ yang akan menghitung jumlah elemen saat ini. Hasilnya ditampilkan dengan ini print jumlah elemen saat ini, yaitu dinamakan len Q. Dari hasil asumsi kita akan melihat output jumlah elemen saat ini, yaitu 2 di sini, karena hanya tersisa elemen C dan D. Bisa kita lihat di sini di bagian terminal ini adalah hasil outputnya. Jadi dari seluruh proses ini kita bisa lihat bagaimana konsep Q bekerja di Python. Yang pertama itu data masuk dari belakang menggunakan append. Yang kedua itu data keluar dari depan menggunakan pop. Yang ketiga yaitu jumlah data bisa dicek dengan len. Dengan cara ini kita bisa mengatur data sesuai dengan urutan masuknya, persis seperti antrian di nyata. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan yang kita ambil, yaitu program ini menunjukkan bahwa Q di Python bisa diimplementasikan dengan sangat sederhana menggunakan list. Prinsipnya adalah sama, yaitu first in first out. Q sangat berguna untuk berbagai kebutuhan berguna seperti pemrosesan tugas, antrian printer, atau sistem pesan. Nah, mungkin cukup ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian untuk menonton video ini. Saya akhiri. Nunul qalam yusuf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.